Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 dalam masa biasa yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber daya kekuatan, berilah kami kesehatan jiwa raga melalui sabda Yesus Mesias. Semoga kami mematuhi sabdanya, yaitu sabda kebenaran bagi setiap orang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaan kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa adalah sumber kekuatan, pelayanan, dan hidup orang beriman. Doa dapat diibaratkan seperti bahan bakar yang membuat supaya kendaraan itu bisa berjalan. Apabila bahan bakar dari kendaraan itu habis, maka sudah dapat dipastikan bahwa kendaraan itu mogok. Maka demikian pula halnya
dalam hidup orang beriman. Apabila doa orang beriman sudah mengalami kekeringan, maka ia akan mengalami kemogokan rohani. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bahwa doa merupakan sumber kekuatan utama dalam pelayanan, ditunjukkan sendiri oleh Yesus dalam seluruh hidup dan karyanya. Misalnya dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, ketika Yesus sudah menyelesaikan tugas pewartaan Injilnya, menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir setan-setan, maka pagi-pagi buta, ketika orang masih tidur, ia pergi ke tempat yang sunyi untuk menjalin relasi yang intim dengan Bapaknya. Dalam pelayanannya, Yesus tidak hanya mengajar banyak orang, Yesus juga menyembuhkan banyak orang, termasuk ibu mertua Simon yang menderita sakit demam. Lazimnya orang yang baru sembuh dari sakit, badan terasa lemah. Karena itu diperlukan waktu beberapa lama untuk beristirahat dan mengembalikan kondisi tubuh. Akan tetapi, tampaknya hal itu tidak berlaku bagi ibu mertua Simon. Segera setelah disembuhkan, ia langsung melayani Yesus. Ini memberi indikasi bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus adalah penyembuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setan bakal menyapa Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Akan tetapi Yesus membentak untuk tidak bicara. Yesus menolak kesaksian setan dan roh-roh jahat, karena kesaksian mereka tidak lahir dari kesadaran dan sukarela, tetapi lahir dari ketakutan untuk dibinasakan. Mereka mengenal siapa Yesus, tetapi mereka tidak mau taat terhadap Yesus. Inilah iman ala setan, yaitu mengenal Yesus, bahkan beribadah di rumah ibadat, tetapi tidak mau taat kepada kehendak Yesus, apalagi percaya Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di tengah kesibukan pelayanan, Yesus tidak asik dan menikmati pelayanan, melainkan Yesus meninggalkan keasikan pelayanan dan berdoa. Mengapa Yesus berdoa? Karena melalui doa, Yesus ingin menyatakan dua hal. Pertama, relasinya dengan Allah sangat intim. Kedua, Yesus menyatakan kebersatuannya dengan Bapa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah para pelayan Tuhan, dan rahasia kesuksesan pelayanan kita terletak pada kualitas relasi kita dengan Allah. Dalam doa, kita bisa berkomunikasi dengan Allah, dan kita membangunkan relasi yang intim dengannya. Pelayanan gereja bukanlah proyek sesaat, melainkan proyek seumur hidup. Dengan doa yang tekun, kita akan selalu setia dan berkomitmen serta konsisten di dalam pelayanan. Doa adalah sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang, yang telah percaya kepadanya, hendaklah kita beriman secara sungguh-sungguh kepada Yesus, dan bukan beriman ala setan. Mengenal Yesus, beribadah, tetapi tidak taat kepada apa yang diajarkan oleh Yesus. Supaya kita bisa beriman secara mendalam kepada Yesus, maka kita harus menjalin relasi
yang intim dengan Dia, yang salah satunya adalah melalui doa. Maka mari kita terus mengembangkan hidup doa kita dalam kehidupan kita. Semoga hidup kita semakin terarah kepada kehendak Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.